Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Irfan Dafayuda. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang qiraat Al-Quran atau bacaan Al-Quran, metode bacaan Al-Quran, di mana di sini saya menjalankan tugas dari mata kuliah studi Al-Quran. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pengertian dari qiraat Al-Quran ini ada dua kata, yaitu ada kata qiraat dan Al-Quran, di mana menurut bahasa qiraat adalah jamak dari kata qiraat dan merupakan isi masdar dari kata qara'a. Qara'a yaqra'u qira'atan. Jadi arti dari qiraat menurut bahasa itu adalah bacaan atau cara membaca. Sedangkan menurut istilahnya itu bagaimana? Nah, jadi istilah dari qiraat itu adalah menurut Az-Zarqani, Imam Az-Zarqani, yang dimaksud dengan qiraat yaitu suatu mazhab yang dianut oleh seorang imam dari para imam qura atau imam qiraat yang berbeda dengan yang lainnya dalam pengucapan Al-Quran, baik perbedaan itu dalam pengucapan huruf-huruf ataupun pengucapan bentuknya. Nah, jadi menurut istilah sebuah qiraat itu adalah perbedaan dalam cara membaca Al-Quran. Biasanya kita sering lihat ya, kalau di YouTube, di sosial media, ada yang membaca surat Ad-Duha itu menjadi Ad-Duhi wal-laili idza saji, dan itu termasuk contoh dari qiraat atau cara membaca Al-Quran. Jadi qiraat itu dibagi menjadi beberapa bagian. Ada qiraah sab'ah yang sudah terkenal atau masyhur, yaitu adalah qiraat 7, imam 7. Terus qiraat asyrah atau qiraat 10, dan qiraah arba' asyrah atau qiraah 14. Nah, jadi ada qiraah sab'ah, qiraah asyrah, qiraah arba' asyarah. Nah, sab'ah 7 yaitu qiraat yang dinisabkan kepada para imam qura yang 7 yang termasyhur. Nah, 7 ini ada Imam Nafi', Imam Ibnu Katsir, Imam Abu Amr, Imam Ibnu Amr, Imam Asim, Imam Hamzah, dan Imam Kisai. Nah, terus qiraah asyrah ini imam 10. Nah, imam 10 ini adalah imam sab'ah yang 7 tadi ketambahan 3 imam. Nah, 3 imam ini yaitu Imam Abu Ja'far, Imam Yakub, dan Imam Khalafah al-Ashir. Nah, ada 10 jadi qiraah asyrah. Sedangkan qiraah arba' asyarah itu ada 14, yang mana 14 ini dari qiraah asyrah yang ditambah dengan 4 imam qiraah. Nah, jadi yang awalnya 7 terus menjadi qiraah asyrah, ketambahan 3 imam, ketambahan lagi 4 imam menjadi 14 yang dinamakan qiraah arba' asyarah. Nah, ketambahan 4 imam ini siapa saja? Yaitu Imam Hasan al-Basri, Imam Ibnu Muhashin, Imam Yahya al-Yazid, dan Imam As-Sanbudi. Nah, ini jadi dibagi menjadi 3 ya qiraat itu dari segi jumlah atau macam-macam qiraat yang termasyhur, yang sudah terkenal. Lantas imam-imamnya siapa saja ya? Tadi ada Imam Nafi', Imam Ibnu Katsir, Imam Abu Amr al-Basri, Imam Abdullah bin Amr Asy-Syami, Imam Asim al-Kufi, Imam Hamzah al-Kufi, Imam al-Kisai al-Kufi, Imam Abu Ja'far al-Madani, Imam Yaqub al-Basri,
Imam Khalaf Al-Ashir, dan banyak lagi. Lantas apa manfaat mempelajari qiraah sab'ah? Bukan qiraah sab'ah, atau mempelajari qiraah, ya, qiraah Al-Qur'an. Yang pertama dari manfaatnya yaitu meringankan umat Islam dan memudahkan mereka untuk membaca Al-Qur'an. Nah, kita lihat sendiri ya, perbedaan di Indonesia dan di luar negeri, bahwasannya lidah orang Indonesia dan lidahnya orang luar negeri itu berbeda. Makanya manfaat perbedaan qiraat yaitu meringankan umat Islam dan memudahkan mereka untuk membaca Al-Qur'an. Keringanan ini sangat dirasakan khususnya oleh penduduk Arab pada masa awal diturunkannya Al-Qur'an, di mana mereka terdiri dari berbagai kabilah dan suku yang di antara mereka banyak terdapat perbedaan logat atau dialek, tekanan suara dan sebagainya. Nah, kita lihat sendiri di Indonesia yang mana banyak suku dan budaya, di mana logat-logat para orang di Indonesia yang berbeda-beda suku itu mempunyai lidah yang berbeda. Nah, maka dari itu bagaimana cara kita manfaat dari kita mempelajari qiraat Al-Qur'an atau cara membaca Al-Qur'an? Ya, salah satunya untuk memudahkan umat Islam yang tersebar luas di dunia ini. Nah, seperti orang Thailand misalnya, orang Cina, orang Jepang, orang Eropa, orang Timur Tengah, orang Indonesia sendiri. Nah, semuanya lidahnya itu berbeda-beda. Makanya manfaatnya yaitu untuk memudahkan. Nah, yang kedua manfaatnya itu menunjukkan betapa terjaganya dan terpeliharanya Al-Qur'an dari perubahan dan penyimpangan. Nah, padahal Al-Qur'an ini mempunyai banyak segi bacaan yang berbeda-beda. Nah, Al-Qur'an ini mempunyai segi atau cara baca yang berbeda-beda, akan tetapi tidak ada perubahan dan penyimpangan. Nah, inilah manfaat yang keduanya. Nah, karena kalau kita tahu bahwasannya di lafadz Arab atau tulisan Arab berbeda harokat, itu sudah berbeda makna. Berbeda satu huruf pun sudah berbeda makna. Nah, maka dari itu cara membaca Al-Qur'an yaitu qiraah Al-Qur'an. Nah, ini untuk menjaga Al-Qur'an agar tetap terpelihara, tidak berubah-ubah atau dimasuki sebuah penyimpangan. Nah, manfaat yang ketiga itu dapat menjelaskan hal-hal yang mungkin masih global atau samar dalam qiraat yang lain, baik qiraat itu mutawatir, masyir ataupun syad. Nah, jadi qiraah itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada qiraah masyhur. Qiraah masyhur itu qiraat yang sanadnya bersambung sampai kepada Rasulullah. Sedangkan qiraat mutawatir, ya, qiraat mutawatir itu qiraat yang diriwayatkan oleh banyak, yang tidak mungkin terjadi kesepakatan di antara mereka untuk berbuat kebohongan. Yang terakhir ada qiraah syad. Qiraah syad yaitu qiraat yang cacat sanadnya dan tidak bersambung sampai kepada Rasulullah. Hukum qiraat ini tidak boleh dibaca di dalam maupun di luar sholat. Seperti itu. Sebenarnya masih banyak lagi macam-macam qiraat. Nah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Nanti setelah ini saya akan tampilkan sebuah contoh dari qiraah asyrah, qiraah asyrah atau qiraah sab'ah. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Segala hilaf dan salah saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم 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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين